Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa ma taufiquna illa billah wa ma tawakkalna illa 'ala Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwarina wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Amma ba'du. Ulun ucapkan segala terima kasih kepada para habaib dan juga kepada guru-guru ulun yang di Pemangkih dahulu. Ulun ini adalah santri daripada Ibnul Amin. Ulun ini adalah keluaran daripada Ibnul Amin. Tahun 2003 dahulu sekolah di sana. Dan alhamdulillah berjalan dengannya waktu sampailah ulun bisa berada di hadapan para guru-guru ulun ini. Alhamdulillah ini adalah berkat daripada keikhlasan daripada guru-guru kita dahulu, yang mana Ibnul Amin itu dibangun oleh Abah Mahfud adalah untuk mencetak ulama-ulama, untuk mencetak daripada orang-orang alim, orang-orang ikhlas, yang mana keikhlasannya sampai ke hari kiamat nanti insyaallah. Ibnul Amin itu bukanlah politik. Ibnul Amin itu bukanlah tempat untuk mencari harta, tetapi Ibnul Amin itu sebagaimana dikatakan oleh beliau, namanya adalah Ibnul Amin. Biar kita menjadi anak-anak yang penuh dengan Al-Amin. Apakah kita tahu siapa itu Amin? Amin itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau belum mendapatkan wahyu. Orang-orang yang dapat dipercaya, orang-orang yang jujur, sehingga tidak ada satu kampung pun di Banjarmasin ini kecuali ada di sana salah satu daripada santri Ibnul Amin. Bahkan sekarang Ibnul Amin mempunyai daripada beberapa cabang-cabang. Yang nama di pondok di sini mungkin namanya adalah Dhiaul Amin. Mungkin di tempat lain adanya Al-Amin yang lain, yang mana itu menunjukkan bahwasanya santri-santri kita ini dipercaya untuk membangun kampung. Banyak di Samarinda sana yang mana mereka adalah kaumnya daripada Ibnul Amin. Ini pondok tidak sembarangan. Ini pondok tambah berkah. Kalau pian masuk di dalamnya, kita lihat guru-guru kita yang mana rumah mereka mungkin satu kamar saja. Bagaimana keikhlasan beliau di dalam mengajar kita, sehingga tertanamlah di dalam santri-santri itu kecintaan kepada guru-guru mereka. Bahkan sampai sekarang kalau ada haul daripada muallim kita Abah Mahfud Amin, akan ratusan, ribuan orang yang hadir di sana. Mungkin sudah puluhan tahun tidak bertemu, tetapi dengan adanya hall itu akan bertemu, saling silaturahmi. Kita tidak bisa mengingkari itu. Ibnul Amin, Allahumma sholli wa sallim alaih. Alhamdulillah kita sekarang berada di bulan Sya'ban. 10 menit kah sudah? Halo ya Allah, 10 menit sudah itu sudah nah. Enggak. Jadi alhamdulillah Kanda Junai ini dahulu adalah orang yang salah satu mendidik ulun. Beliau mendidik ulun bukan hanya dengan ilmu, tetapi dengan semangat juang. Dengan mendidik ulun dengan bagaimana berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang bisa menikmati ini. Pian tahulah dahulu Kajunai itu saban malam mulai imbah maghrib atau imbah isya berkendaraan ke Binjai, ke sana
ke sana, karantau ke Minting, mana-mana. Itu untuk apa? Itulah untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga keikhlasan beliau sekarang kita melihat berapa ribu orang yang terkumpul di sini. Dahulu Pemangkih ini sarangnya preman. Ulun merasakan itu. Nah, malam-malam mewarong kemana-mana, tahu ulun itu. Tapi dengan berkat mereka sekarang ini, alhamdulillah, kampung menjadi dingin. Dengan adanya seperti Kajunai, seperti Karabani, dan guru-guru yang lainnya yang tidak mengurangkan rasa hormat ulun kepada Sidin. Jadi pondok-pondok seperti ini dan tempat-tempat seperti ini harus kita dukung dengan hati kita, dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, dengan harta kita. Harus kita dukung sehingga pondok-pondok seperti ini menjadi tempat daripada taufik wal hidayah kepada seluruh negeri Banjarmasin secara khusus dan kepada seluruh alam secara umum. Jadi alhamdulillah, ulun malam ini terus terang kada diundang, ulun datang sorangan karena ini adalah guru ulun. Tidak diundang pun ulun datang. Jadi alhamdulillah, kita di bulan Sya'ban ini dikatakan bahwasanya adalah syahru apa? Dikatakan, diriwayatkan daripada Al-Imam Hasanul Basri, hadis mursal. Mungkin bubuhannya nih tahu hadis mursal apa? Kalau ulun terangkan hadis mursal yang dikatakan bahwasanya apa? Bulan Rajab itu adalah syahrullah, dan adalah bulan seperti kita ini adalah syahrun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nanti di bulan Ramadan itu adalah bulan di mana turnamennya umat-umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berlomba-lomba. Apabila kita di bulan Rajab sungguh-sungguh bujur-bujur di dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di bulan ini kita akan merasakan daripada tanaman-tanaman tadi di hati kita, sehingga kita ketika bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan nyaman, akan tenang. Dan ketika kita masuk bulan Ramadan, kita akan tenang di dalam membaca Al-Quran. Di sanalah pesta daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang sudah melewati bulan Rajab. Pertanyaannya, apa saja yang kita dapat di bulan Rajab? Setiap hari kita bermaulidan, setiap hari kita hadir Isra wal Mi'raj. Tetapi apakah bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah bertambah takut hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sukses di bulan Rajab, maka kita akan mendapatkan di sini mulai tumbuh iman itu, sehingga kita bisa ittiba' bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa menguatkan mahabbah kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bulan luar biasa, kata Rasulullah, syahri, bulanku. Artinya bulan ini adalah bulan mahabbah. Dikatakan hadis rawahu Aisyah. Apa kata Sayyidina Aisyah? Aku, kata beliau, tidak mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa secara penuh kecuali di bulan Ramadan. Dan aku, kata beliau, tidak mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebanyak di bulan Sya'ban ini. Itulah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam apa? Di dalam mensyukuri bulan ini. Bahkan dikatakan, diriwayatkan oleh Sayyidina Usamah bin Zaid, ya Rasulullah, pian banyak benar puasa di bulan ini, tidak seperti bulan-bulan yang lain. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini bulan, kata beliau, orang banyak lupa. Banyak lupa. Ini bulan banyak lupa di antara Rajab dan Ramadan. Berarti mafhum mukhalafahnya kalau di dalam usul fikih, bulan Rajab itu adalah bulan yang ajangnya kita untuk menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan itu sudah kadusah dikisahkan lagi. Tetapi di bulan ini pertanyaan kita, apa yang kita lakukan? Apakah iman kita kendor setelah sebulanan bermaulidan, hadir ini, hadir itu, hadir ini, hadir itu, apakah langsung turun? Ujar Habib Ali Masyhur Syekhuna fi Hadramut, kita mengetahui Jersidin ngata, apakah kita sukses di bulan itu, maka kita akan melihat bagaimana ibadah kita ketika keluar daripada bulan itu. Apakah tambah semangat ataukah tambah turun?
Yang asalnya 3 kali kau umpat bermajlisan menjadi sekali aja lagi. Itu pun syukur alhamdulillah. Jadi ini kata Habib Umar, bulan-bulan atau tempat-tempat seperti ini adalah ajang atau turnamen untuk kita berlomba-lomba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berlomba-lomba kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir itu setiap minggunya ada ngarannya liga-liga. Itu orang kafir. Ada setiap bulan nanti ini, setiap tahunnya ada ini, ada liga ini, ada apa Piala Dunia dan lain-lain. Tetapi orang-orang Islam ini tidak uyuh-uyuh lagi mengumpulkan bayar tiket. Kita berkumpul di sini ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas untuk memperbaiki diri kita, untuk memperbaiki silah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bertemu Al Habib Umar, apa kata Habib Umar? Kaifa halukum bi rabbikum? Kaifa halukum bi nabiyyikum? Kaifa silatukum billah? Kaifa silatukum bin nabi? Bagaimana hubungan kita dengan Allah? Bagaimana hubungan kita dengan Rasulullah? Apakah sama aja seperti sebelum bulan Maulid, sebelum bulan Rajab? Harusnya kita berbeda, harusnya ada peningkatan di sana. Sehingga apa? Sehingga keluar daripada bulan ini kita akan mendapatkan pesta, yaitu adalah bulan Ramadan. Bulan yang penuh berkah. Kita sekarang lihat bahwasanya di bulan Ramadan malam pertama, hibah masjid. Masya Allah, luar biasa. Malam kedua hibak, malam ketiga hibak, malam keempat, malam kelima mulai berkurang, nah. Malam 15 berkurang, tinggal 2 saf lagi. Asrah awakhir yang dimana di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syaddul mizar, yaitu adalah apa? Kinayah daripada kada mendatangi bini sidin. Kita sibuk ke pasar, sibuk bertukar. Ya kalau pertanyaannya kenapa itu? Kenapa bisa terjadi? Itu adalah jawabannya karena kita di bulan Rajab, di bulan Sya'ban ini kita tidak sungguh-sungguh menanamkan benih-benih istighfar, benih-benih mahabbah, benih-benih sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana itu ditanam bukan di apa ngarannya itu kebun-kebun, tetapi ditanam di hati kita, ditanam di otak kita, ditanam di keluarga-keluarga kita, sehingga di bulan ini kita menjadikan ajang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan Imam Qastallani bahwasanya di bulan ini diturunkan innallaha a'udzubillahi minasyaitonir rajim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Ulun kada menyerahkan itu karena Habib ada aja, tapi sekedar tahu bahwasanya sebagai soyogianya atau sepantasnya kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling sedikit kita membaca salawat aqallul iktsar kata ulama itulah 300 kali. Siapa di antara kita hari ini yang baca salawat 300 kali? Mungkin 10-20% mungkin. Jadi mulai besok mari kita membaca paling tidak adalah 300 kali. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi ashran. Barang siapa yang bersalawat kepadaku kata Rasulullah 1 kali saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya 10 kali. Di sini shalla. Shalla itu kata ulama adalah apa? Kalau minallah itu adalah rahmah. Kalau daripada malaikat itu doa. Tapi kalau dari kita itu istighfar. Kata Imam Sya'rawi bahwasanya istighfar kita kepada Nabi SAW itu sebenarnya adalah istighfar untuk diri kita. Karena kita tidak membaca sallu ala Rasulillah, salli ala Rasulillah, tapi kita apa? Sallallahu. Allah Subhanahu wa taala yang bersalawat kepada Rasulullah SAW. Lisan kita ini ketujuh menggibah. Tidak pantas untuk bersalawat kepada Rasulullah SAW. Lisan kita ini ketujuh menyambati orang, tetapi kita minta wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita mendapatkan 10 daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa itu. Di bulan ini apa yang akan kita kerjakan? Pertanyaannya. Bulan Rajab. Sudah itu bulan istighfar. Bulan ini apa pertanyaannya?
Apakah makan guring aja, nonton TV aja? Kada. Tetapi di bulan ini kita harus mengerjakan 4 ini. Kalau di bulan ini kita tidak mengerjakan 4 ini, maka sudah, belikan aja sudah kita. Apa yang pertama? Yaitu adalah memperkuat ma'rifah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'rifah kita, tidak kenal, tidak cinta. Iya kada? Maka dari itu kita harus memperbanyak ma'rifah kita kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga menjadikan kita bertambah ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh ulama, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa dia kenal dirinya, maka dia akan kenal akan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita mengenali diri kita yang penuh dosa, itu bisa menjadikan kita wusul ila Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita mengenal Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pintu itu langsung terbuka, langsung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apa diri kita ini dengan ma'rifatul Rasulillah? Siapa yang tahu nasab Rasulullah sampai kepada kakek beliau? Siapa yang tahu nama-nama istri beliau seperti di Aqidatul Awam? Ini kada usah lagi, ini ilmu hadis itu panjang. Ya aqwalun wa sifatur Rasulillah. Mbah itu pulang apa? Ada di situ kalau ilmu mustalah itu ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa fi'lin wa taqririn. Hanya apa? Wa sifati Muhammadin, wa sifati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata ulama usul fikih ditambah di situ lagi, yaitu adalah gretek hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dibahas. Hamamtu kathir daripada hadis di situ. Aku bahwasanya apa? Berniat laula asyqa ala ummati, sama itu amartuhum bisiwak dan lain-lainnya. Jadi itu mungkin sangat banyak, tetapi kita seharusnya paling tidak setiap hari membuka daripada sirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara beliau bergaul dengan para sahabat, dengan para istri beliau, dengan para anak kecil. Dikatakan di dalam kitab yang dikarang oleh orang Nasrani, ngarannya adalah Michael Hart. Buka aja di Google Michael Hart. Itu ada menulis 100 orang yang paling berpengaruh di dunia. Tahu siapa yang nomor 1 di sana? Ini penulisnya orang Nasrani lah, bukan orang Islam. Wajar aja kalau orang Islam langsung Rasulullah paling pertama, tetapi ini orang kafir. Michael Hart. Yang pertama itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau bisa menciptakan sistem yang dengan beberapa tahun saja Islam sudah menyebar ke Persia, ke Romawi. Luar biasa. Bagaimana beliau bisa mendidik para sahabat, bagaimana beliau bisa mendidik para anak-anak beliau. Tidak ada, kata dia orang yang sesukses Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa katanya sebagai rasul kami atau Tuhan kami tidak seperti Rasulullah. Nabi Isa artinya tidak pernah berperang, tidak pernah mempunyai istri, tidak pernah mempunyai anak, dan beliau cuma berdakwah. Itu pun kata dia, berdakwahnya Nabi Isa itu suksesnya setelah Paulus setelah Paulus menuliskan itu. Jadi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus kita teladani, harus kita pelajari daripada sirahnya beliau. Jangan nangka itu aja. Bulan ini kita kada tahu napa digawi. Baca banyak sekarang terjemah daripada perjalanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekarang ini syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijual dengan bahasa Indonesia. Ulun kada menyuruh pian membaca pakai bahasa Arab. Baca bahasa Indonesia aja. Yang kedua, yaitu adalah apabila kita sudah mengetahui sirah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah kita memperkuat mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memperkuat ta'zim kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan salah, mahabbah dan ta'zim itu mungkin berbeda. Contohnya kayak ini. Pian lawan anak pian, mahabbahnya apa itu? Apakah dengan ta'zim? Kada. Tetapi anak pian mencintai pian, itu mahabbahnya dengan ta'zim. Jadi kita harus mahabbah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disertai dengan ta'zim. Jangan baca salawat asal bersalawat ya.
apa itu? Baca bujur-bujur, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Allah, berikanlah rahmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah itu bujur-bujur. Nah imbah itu yang ketiga daripada itu adalah apa? Kalau sudah kita tahu sirah sidin, kita mencintai, baru nyaman kita ittiba' bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittiba' itu kalau bahasa ini adalah apa? Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mensauri tauladani apa ngaran itu? Sauri apa? Tauladan. Nah, itu tahu kan ingat kada bahasa Indonesia. Sauri tauladan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan nyaman bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari bangun tidur sampai sidin guring pulang, apa saja yang dibaca sidin, salat duha beliau apa yang dikerjakan sidin sebelum sembahyang fajar, apa yang dikerjakan beliau qabliyah ba'diyahnya, itu adalah af'al Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin daripada kita enak itu, tetapi siapa yang merasakan dzauq atau rasa daripada rasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau kita salat takbir kita sama dengan takbirnya Rasulullah, Al-Fatihah kita sama dengan Al-Fatihah Rasulullah, tahiyat kita sama dengan tahiyat Rasulullah, tetapi rasa takbir ketika Rasulullah mengucapkan Allahu Akbar, apakah sama dengan yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard? Apakah sama dengan yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah wukuf baina yadair rahman itu sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau belum, maka pelajari itu. Di Ihya, Imamul Ghazali di sana menerangkan panjang lebar tentang bagaimana kita khusyuk, khudu', haibah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sembahyang itu. Enggih, yang keempat kada banyak lebar kada nah. Yang keempat, kalau kita sudah tahu imbah itu mencintai, setelah ittiba baru kita memperbanyak salawat dan salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang keempat. Zaman kita ini nah beterbangan aja tek kada tahu siapa yang disambat. Kada tahu apa arti maknanya. Kada tahu apa yang dirasakan. Yang penting barakah. Bagus itu. Barakah bagus. Tetapi yang tiga yang sebelum ini apakah sudah kita laksanakan? Di dalam hadis diriwayatkan dalam Ihya Ulumuddin bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencintai daripada bau-bau harum. Dan beliau sangat tidak senang dengan bau-bau yang kada nyaman, raihatur radiah. Zaman sekarang ini ulun bulan Rajab nih kuliling-kuliling imbah bemajlisan nah jipus di masjid. Ulun kada membahas masalah halal atau haram lah. Membahas ini apa yang dicintai dan yang tidak dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barokah itu ada tempatnya. Jangankan di bandara aja kada boleh barokah sembarangan, harus ada di tempatnya 2 meter persegi kira-kira. Ini di masjid nah cipus. Kasihan kawan dihiga. Kasihan nah guru nah bejubah uyuh-uyuh bebukur minyak harum larang-larang. Oh maih. Dikatakan bahwasanya rokok itu tuh orang yang ahli kasyaf lah, yaitu ditutup hijabnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingganya kada melihat lagi daripada kasyaf itu. Ini kada ada bisi maqamul ahwal sedikit pun berokok pada tambah buntat lagi. Rokok itu tuh adalah awal daripada narkoba. Kalau kita sudah berokok maka nyaman lagi masuk yang lain-lain itu. Maka ulun kadang menyambat haram halal lah, tetapi mengatakan berokok di tempatnya. Jangan di masjid, jangan di majelis taklim, keluar sana nah. Ya kalau uyuh-uyuh nah itu nah bekambang-kambang. Rasulullah kada ketuju dengan bau-bau itu, bahkan di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, jadi jangan masuk ke masjid kami ini orang yang memakan daripada ini pohon. Apa itu pohon itu? Itu adalah bawang putih. Diriwayatkan adalah bawang habang, diriwayatkan adalah apa? Daun bawang. Itu bau nih makan biarlah bawang putih itu 1 meter jauh ciuman, 1/2 meter. Lebih pada itu kada keciuman lagi, amunnya rokok. Nah, kesana nang hamil aja kada boleh mencium, kan anak kan asma dan lain-lain. Jadi kita harus tahu
apa yang disenangi oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita kerjakan. Apa yang tidak disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tinggalkan sebisa mungkin. Tunggal dikitan. Ulun bahari berokok. Kajuna tahu? Tunggal dikitan dibari Habib Salim banyu ampih berokok. Dasar handak ampih berokok. Ulun kada menyuruh pian ampihan berokok, tetapi berokoklah di tempat yang sepantasnya. Jangan di majelis taklim, nah hanya itu untuk majelis taklim. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Nang kaya nang kasyap bener neta. Orang kasyap aja ditutup nah hijab. Apalagi babuhan kita ini dikatakan Imam Al-Lahji di dalam kitab Muntahassul apa aja sidin. Itu adalah apa ngarannya? Ini nah, ruh kita tuh menjadi tebal jadinya. Kalau kita berokok itu jadi ingat-ingat, ini adalah kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita benar-benar ittiba dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mengikuti itu. Apa yang dicintai beliau akan kita kerjakan. Apa yang tidak disenangi beliau kita tinggalkan sedikit demi sedikit. Ya kalau itu aja tah. Mari kita berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, dengan berkat majlis taklim seperti ini, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, dengan berkat majlis seperti ini, ya Allah, jadikanlah hati kami mencintai daripada Habibak Muhammad, ya Allah. Jadikanlah seluruh badan kita ittiba' bi Habibik, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah sebagaimana di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, kami utamakan lebih daripada diri kita, lebih dari diri kami, lebih daripada harta kami, lebih daripada anak-anak kami, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang terdepan di hati kami, ya Allah. Jadikanlah itu, ya Allah, dan jangan keluarkanlah kami di dalam bulan ini, ya Allah, kecuali merasakan daripada mahabbah kepada Rasulullah, kepada Habibullah. Jangan Engkau, ya Allah, jadikan mata-mata kami ini Engkau haramkan daripada memandangnya, ya Allah, di dunia ini, ya Allah, sebelum akhirat, ya Allah, walau dengan mimpi, ya Allah, sehingga ketika sakratul maut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di samping kami, ya Allah, sehingga kami di dalam kubur nanti ketika ditanya oleh mungkar nangkir siapa itu, maka kita mengatakan itu adalah nabi kami, itu adalah Rasulullah, orang yang paling kami cintai. Sehingga ketika kami nanti di yaumul qiyamah, ya Allah, ketika orang-orang terpanasan seberataan, kami berada di haud daripada telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kami mendapatkan minuman langsung daripada tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Dan ketika apabila kami dihisab nanti, kami sudah tidak ada punya apa-apa lagi, ya Allah, maka keluarkanlah kartu ATM yang berupa salat ala Nabi itu, ya Allah, sehingga kami mampu membayari utang-utang kami itu, ya Allah. Ya Allah, apabila kami nanti masuk di dalam surga, ya Allah, jangan masukkan kami di surga yang paling bawah, tetapi masukkanlah kami beserta orang-orang dari serta Rasulullah, beserta para anbiya, ya Allah, sehingga kami setiap hari mampu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mampu bercakap dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan para sahabat, ya Allah. Dan juga, ya Allah, berikanlah kami kenikmatan berupa memandang wajah-Mu, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa syahadatan 'inda al maut wa maghfiratan 'inda al hisab wa amanan min al 'adab wa nasiban min al jannah warzuqna an-nadhara ila wajhi rasulikal karim warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.